Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Tunas Remaja. Bagaimana kabar kalian? Koko harap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam perenungan kita dalam minggu ini. Mari sebelum kita mulai perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama melalui YouTube ini ya Bapak. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan kami boleh dalam keadaan sehat mengikuti kelas tunas remaja lagi. Bapa, berkati perenungan pada hari ini, biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau melalui setiap perenungan firman Tuhan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang selalu berbuat curang? Apa sih akibat yang diterima oleh orang itu ketika dia berbuat curang terus? Biasanya kan tidak ada ya orang yang mau berteman dengan orang yang berbuat curang ya. Bahkan cenderung digosipin atau dibicarain dari belakang gitu ya. Nah, apakah hal itu hal yang menyenangkan? Tentu saja tidak ya. Nah, hari ini Koko mau membagikan sebuah perenungan yang tentang seseorang yang berlaku curang dan dapat dikatakan sebagai public enemy gitu ya. Hal ini dituliskan dalam Injil Lukas. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, dan kita melihat apa sih kecurangan yang dilakukannya, apa yang orang-orang lakukan kepada dia. Yuk kita sama-sama membuka dari Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalian boleh membacanya di rumah, dan Koko akan membacakannya buat kalian semua. Ingat ya, diambil Alkitabnya, dan Koko akan bacakan. Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita kembali berkenalan dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Sakeus. Siapa sih Sakeus ini? Dulu waktu masih di sekolah minggu, kita mengenal Sakeus sebagai orang yang badannya pendek, yang memanjat pohon ara untuk melihat sosok Tuhan Yesus. Tapi sekarang Koko ingin mengajak kalian semua untuk mengenal siapa sih Sakeus yang sebenarnya. Dia lebih dari seorang yang pendek dan bela-belain untuk manjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, Koko akan mulai dengan menceritakan tentang sekelompok orang Yahudi yang sangat tidak disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Masyarakat Yahudi ya. Masyarakat ini tidak senang dengan kelompok ini karena mereka ini orang yang selalu berbuat curang. Mereka itu adalah para pemungut cukai. Nah, kecurangan apa yang mereka lakukan?
Dan apa sih yang membuat mereka itu dibenci oleh masyarakat Yahudi? Karena para pemungut cukai ini bekerja pada bangsa yang menjajah mereka, yaitu Kekaisaran Romawi. Mereka adalah para pemungut cukai. Zaman sekarang masih ada nggak sih para pemungut cukai? Tentu masih ada. Dan kita mengenal para pemungut cukai ini dengan petugas pajak. Tapi para pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus dan para petugas pajak di zaman sekarang ini berbeda. Kita tahu kalau pada zaman kita sekarang ini, pajak itu dikumpulkan untuk membangun negara. Nah, ini yang berbeda pada zaman Tuhan Yesus. Pajak di zaman Tuhan Yesus itu dikumpulkan untuk banyak tujuan. Salah satunya adalah untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk memperkaya Kekaisaran Romawi. Nah, sambil mereka memperkaya Kekaisaran Romawi, akhirnya mereka juga sibuk memperkaya diri sendiri. Karena salah satu tujuannya adalah untuk memperkaya Kekaisaran Romawi, akhirnya para pemungut cukai ini memberikan nilai pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Contohnya ketika kita harus membayar hanya 5%, tapi para pemungut cukai ini sebagian berkata tidak, seharusnya 25%, maka orang yang dikenakan pajak sebesar 25% itu harus membayar sejumlah yang ditetapkan oleh para pemungut cukai ini. Jadi akhirnya apa? Kalau mereka tidak mau membayar sejumlah yang ditetapkan oleh pemungut cukai ini, maka mereka akan dilaporkan kepada kaisar dan akan dijatuhi hukuman. Tahu nggak? Karena sebagian besar dari para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang selalu berbuat curang, akhirnya orang banyak itu memberikan label orang berdosa kepada mereka. Kenapa bisa? Ya karena mereka sibuk berbuat curang ya, memperkaya diri mereka sendiri, dan mereka tidak peduli apa kata orang. Semakin hari, para pemungut cukai ini semakin bertambah kaya. Mereka semakin kaya, dan masyarakat menjadi semakin kesusahan, menjadi semakin miskin. Itulah yang menyebabkan mereka tidak disukai oleh masyarakat. Bahkan kalau mereka ke pasar, tidak ada yang mau melihat bahkan menyapa mereka. Nah, para pemungut cukai saja, ini tidak mau dilihat oleh masyarakat. Apalagi tokoh kita yang kita bersama-sama renungkan pada hari ini. Zakheus, dia adalah kepala pemungut cukai. Dapat dikatakan bahwa Zakheus ini adalah bosnya para pemungut cukai. Kalau para bawahannya saja kaya raya, apalagi dia yang adalah pimpinan pemungut cukai. Dia orang yang sangat kaya raya gitu ya. Kira-kira Zakheus sadar nggak sih kalau tidak ada orang yang mau melihat dia dan tidak ada yang mau berteman dengan dia? Tentu saja, dia sangat sadar. Dan hal ini membuat dia menjadi sangat kesepian. Tidak ada yang mau melihat dan menerimanya sebagai teman. Tetapi di tengah kesepiannya itu, Zakheus mendengar bahwa ada seseorang yang menerima semua orang untuk menjadi temannya tanpa memilih-milih. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko tempat tinggal Zakheus, Zakheus yang badannya pendek itu langsung berlari. Dia ini mau melihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Apakah benar Tuhan Yesus ini menerima semua orang tanpa memilih-milih? Nah, akhirnya dia tahu bahwa benar Tuhan Yesus ini tidak memilih-milih. Buktinya banyak orang yang mengelilingi dia, sampai Zakheus pun tidak bisa melihat dia. Akhirnya Zakheus memanjat pohon ara, dan dia dapat melihat Tuhan Yesus. Oh, seperti ini ya Tuhan Yesus yang disebutkan oleh orang-orang. Seperti ini ya Tuhan Yesus yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Nah, adik-adik, Koko mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami hal yang dialami oleh Zakheus? Tentu saja tidak ya, berbeda gitu ya. Zakheus kan kepala pemungut cukai, sedangkan kalian adalah anak-anak SMP gitu ya. Zakheus orang yang curang.
Sedangkan kalian mungkin orang yang jujur gitu ya, jadi tentu saja berbeda dengan Sakeus gitu ya. Tapi yang Koko maksudkan adalah, apakah kalian pernah merasakan kesepian seperti Sakeus? Kalian sama sekali tidak dianggap oleh teman-teman kalian. Bahkan ketika kalian sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan mereka teman, tapi ternyata malah kalian itu tidak dianggap sama sekali, tidak diterima menjadi teman mereka. Apakah hal itu hal yang mengenakan? Tentu saja itu bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang mengenakan ya. Tapi pernahkah kalian mendengar tentang Tuhan Yesus? Jika iya, Tuhan Yesus yang seperti apa yang kalian dengar? Nah, dua pertanyaan ini harus kalian simpan dengan baik dalam pikiran kalian. Koko akan lanjutkan lagi ya. Setelah Sakeus melihat Tuhan Yesus, Sakeus kaget. Mengapa dia kaget? Karena Tuhan Yesus menyadari kehadirannya. Tuhan Yesus menyadari bahwa Sakeus sedang melihat dan memperhatikannya dari atas pohon. Itu artinya Tuhan Yesus sedang melihat Sakeus. Tidak pernah ada yang mau melihat Sakeus dengan tatapan yang penuh kasih kecuali Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan bersukacita. Mengapa Sakeus bersukacita? Karena Tuhan Yesus mau berkunjung ke rumahnya, Tuhan Yesus mau menerima dia menjadi temannya. Tapi apa kata orang-orang? Gak salah tuh. Tuhan Yesus yang mulia, yang agung, yang disenangi sama semua orang, mau menumpang di rumah Sakeus? Gak ada rumah lain apa? Nah, Sakeus takut kalau Tuhan Yesus terpengaruh oleh omongan orang banyak. Dan akhirnya Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Koko kembali mengingatkan 2 pertanyaan yang sempat Koko tanyakan kepada kalian beberapa menit sebelumnya ya. Pernahkah kalian mendengar tentang Tuhan Yesus? Jika iya, Tuhan Yesus yang seperti apa yang kalian dengar? Sakeus mendengar tentang Tuhan Yesus yang tidak memandang siapapun untuk menjadi temannya. Dan apa yang didengarnya adalah kenyataan. Sebab saat tidak ada yang mau melihat dan menerima Sakeus sebagai teman, Tuhan Yesus mau melakukannya. Saat orang-orang menganggap dia sebagai orang berdosa dan tidak berharga, walaupun Tuhan Yesus melihat dia sebagai orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus melihat dia sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Koko dan adik-adik semua, apakah kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa? Kok bisa? Saya kan tidak melakukan dosa ini, saya tidak melakukan dosa itu, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak menyontek. Tapi kenapa saya dikatakan sebagai orang berdosa? Nah, Koko mau tanya, siapa yang tidak pernah berpikiran jelek tentang orang lain? Siapa yang tidak pernah membantah orang tua? Siapa yang tidak pernah ada omongan jorok keluar dari mulutnya? Siapa yang pernah berjanji kepada Tuhan terus tidak ditepati? Itu semua adalah bukti bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, baik dalam hati, dalam pikiran, maupun juga dalam perbuatan kita. Kita ini orang-orang yang berdosa. Seharusnya Tuhan dapat memilih untuk tidak melihat kepada kita, karena Tuhan kita itu sebenarnya jijik dengan dosa kita. Tetapi Dia mau melihat kita dan Dia mau menerima kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Adik-adik, dosa itu sudah membuat kita ini terhilang dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau datang dan mencari serta menyelamatkan kita.
Dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa Tuhan Yesus berfirman, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Adik-adik, seperti yang sudah kita sama-sama renungkan dan sudah kita baca, Tuhan Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia mengetuk satu persatu pintu hati kita. Tuhan Yesus ingin masuk dan mendapatkan kita. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dari dosa. Apakah adik-adik rindu untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau membuka pintu hati adik-adik untuk Tuhan Yesus? Sama seperti Zakheus yang membuka pintu hatinya bagi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendapatkannya. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan Zakheus, Zakheus beroleh keselamatan yang berasal dari Tuhan, dan hidupnya mengalami perubahan. Hidupnya tidak akan sama lagi seperti yang sebelumnya. Zakheus mengalami perubahan hidup. Itu yang dicatatkan dalam Alkitab. Apakah adik-adik juga rindu untuk mengalami perubahan hidup dalam Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh Zakheus? Tentu saja perubahan hidup itu tidak instan ya, semua butuh waktu. Sama seperti seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Semua butuh waktu dan butuh proses, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi apapun itu, perubahan hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan kita. Sama seperti Zakheus yang mau memberikan hartanya bagi orang miskin dan mengembalikan apa yang dirampasnya dari masyarakat sampai 4 kali lipat. Zakheus mau melakukan hal itu setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan apa hasilnya? Dia melalui perbuatannya yang diubahkan, dia mempermuliakan nama Tuhan. Semua itu terjadi karena Zakheus melihat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga melihat kepadanya. Tuhan Yesus memanggil Zakheus, dan Zakheus mendengar panggilan Tuhan Yesus. Adik-adik, Koko ingin sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa melihat kepada kita tanpa memandang siapa kita. Apakah adik-adik juga mau melihat dan memandang kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita dan tidak jemu-jemu memanggil nama kita. Apakah adik-adik juga mau menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya, untuk beroleh keselamatan dan menjadi ahli waris kerajaan surga? Biarlah perenungan ini boleh menjadi perenungan kita bersama pada hari Minggu ini, dan Koko berdoa agar kalian semua boleh peka untuk mendengarkan panggilan Tuhan Yesus, untuk menjadikan kalian anak-anaknya, untuk memberikan keselamatan bagi kalian, sehingga kalian boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, dan biarlah melalui perenungan tentang Zakheus ini ya Bapa, kami boleh juga mengalami perubahan hidup ketika kami melihat dan memandang kepada Engkau, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu untuk menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tidak sama lagi seperti kami yang sebelum mengenal Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh rindu agar Engkau boleh terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini dulu perenungan kita bersama hari Minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Oke? Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya untuk sama-sama bersekutu dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.